Novial Marwane dengan NIM P071723233037. Perkenalkan, nama saya Sri Tengwayo dengan NIM P0717233041. Perkenalkan, nama saya Sisinya Jaya Tupano dengan NIM P071723233039. Perkenalkan, nama saya Stella Rieska Manana dengan NIM P071723233042. Perkenalkan, nama saya Sakuralon Helo dengan NIM P071723233043. Nama saya Sardina Pasnia dengan NIM P071723233036. Perkenalkan, nama saya Siti Nahria Faranitala dengan NIM P071723233040. Perkenalkan, nama saya Sipora Caroline Apono dengan NIM P071723233045. Perkenalkan, nama saya Dewi Tasdudin dengan NIM P071723220110. Perkenalkan, nama saya Walila dengan NIM P071723233044. Perkenalkan, nama saya Cindy Sebualamo dengan NIM P071723233038. Seorang dokter Jerman, Johann Friedrich Meckel, pastilah orang pertama yang melihat P. falciparum tetapi tanpa mengetahui apa itu. Pada tahun 1847, ia melaporkan adanya butiran pigmen hitam dari darah dan limpa seorang pasien yang meninggal karena malaria. Dokter Angkatan Darat Prancis, Carles Louis Alphonse Laveran, ketika bekerja di Rumah Sakit Bonnet, dengan tepat mengidentifikasi parasit tersebut sebagai patogen penyebab malaria pada tahun 1880. Ia mempresentasikan penemuannya di hadapan Akademi Kedokteran Prancis di Paris. Namun, penemuannya diterima dengan skeptis, terutama karena pada saat itu dokter terkemuka seperti Theodor Albrecht Edwin Klebs dan Corrado Tomasi Crudeli mengklaim bahwa mereka telah menemukan bakteri yang mereka sebut Bacillus malariae sebagai patogen malaria. Penemuan Laveran baru diterima secara luas setelah 5 tahun ketika Camillo Golgi mengonfirmasi parasit tersebut menggunakan mikroskop dan teknik pewarnaan yang lebih baik. Laveran dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1907 atas karyanya. Dokter Inggris bernama Patrick Manson merumuskan teori nyamuk malaria pada tahun 1894. Sampai saat itu, parasit malaria diyakini menyebar di udara sebagai miasma, kata Yunani untuk polusi. Rekannya Ronald Ross dari Indian Medical Service memvalidasi teori tersebut saat bekerja di India. Ross menemukan pada tahun 1897 bahwa parasit malaria hidup di nyamuk tertentu. Tahun berikutnya, ia menunjukkan bahwa parasit malaria burung dapat ditularkan oleh nyamuk dari satu burung ke burung lainnya. Sekitar waktu yang sama, Grassi menunjukkan bahwa P. falciparum ditularkan pada manusia hanya oleh nyamuk Anopheles dupina. Terdapat perdebatan panjang mengenai taksonomi. Baru pada tahun 1954, Komisi Internasional tentang Tata Nama Zoologis secara resmi menyetujui Plasmodium falciparum binominal. Genus Plasmodium yang valid diciptakan oleh dua dokter Italia, Ettore Marcifava dan Angelo Celli pada tahun 1885. Kata plasma dalam bahasa Yunani berarti cetakan atau bentuk, oiedes berarti melihat atau mengetahui. Nama spesies diperkenalkan oleh Dr. Amerika William Henry Welch pada tahun 1897. Nama ini berasal dari bahasa Latin falx yang berarti sabit dan parum yang berarti seperti atau sama dengan yang lain. Plasmodium falciparum menyebabkan malaria falciparum atau disebut juga malaria tropika. Merupakan jenis penyakit malaria yang terberat dan satu-satunya parasit malaria yang menimbulkan penyakit mikrovaskular. Mengapa? Karena dapat menyebabkan berbagai komplikasi berat seperti cerebral malaria atau malaria otak, anemia berat, syok, gagal ginjal akut, perdarahan, sesak nafas, dan lain-lain. Gejala dari penyakit malaria yang diinfeksi dari jenis parasit Plasmodium falciparum yaitu penderita akan mengalami anemia hemolitik berat yang mana sel-sel darah merah benar akan menjadi rusak.
Jenis parasit yang satu ini merupakan jenis parasit yang paling berbahaya karena akibatnya bisa sangat fatal, yaitu seperti gagal ginjal, koma, dan bahkan jika tidak mendapatkan penanganan khusus yang tepat maka akan mengakibatkan kematian. Sangat menyeramkan bukan? Oleh karena itu Anda harus selalu waspada dan tidak menganggap malaria adalah penyakit yang sepele. Anemia hemolitik karena rusaknya sel darah merah adalah tanda dan gejala penyakit malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium falciparum. Gametosit. Bentuk gametosit berbentuk seperti bulan sabit atau oval dengan ukuran lebih besar dibandingkan dengan tropozoid. Ukurannya sekitar 8-12 mikrometer tergantung pada tahap perkembangan. Ciri-ciri gametosis pria atau mikrogametosit biasanya lebih kecil dan berbentuk seperti koma, sedangkan gametosit betina atau makrogametosit lebih besar dan berbentuk bulat. Gametosit sering terlihat dengan warna merah yang lebih gelap dan menonjol di dalam sel darah merah. Struktur dari tropozoid. Bentuk tropozoid memiliki bentuk ameba yang tidak beraturan dan biasanya berbentuk seperti jari atau sabit. Ukurannya sekitar 1-2 mikrometer. Ciri-cirinya memiliki sitoplasma yang agak granular dan mengandung satu atau lebih inti berbentuk bulat. Pada preparat darah, tropozoid P. falciparum sering terlihat menempel pada dinding sel darah merah dan bisa menunjukkan pigmentasi warna coklat gelap yang disebut dengan hemozoin. Skizon adalah bentuk yang lebih besar dan lebih teratur dibandingkan tropozoid. Sering berbentuk bulat atau oval, ukurannya bervariasi tergantung pada tahap pembelahan. Ciri-ciri pada skizon terdapat pembelahan inti yang membentuk banyak merozoid atau anak sel di dalam sel darah merah. Hemozoin juga dapat terlihat sebagai pigmen coklat gelap dalam sel dibandingkan dengan spesies Plasmodium lainnya karena waktu siklusnya yang lebih cepat dan kecepatan perkembangan. Respon imun terhadap parasit malaria Plasmodium falciparum bersifat kompleks dan spesifik pada setiap stadiumnya. Respon imun ini melibatkan imunitas seluler dan humoral. Ada beberapa hal yang terjadi pada respon imun terhadap Plasmodium falciparum. Yang pertama, respon imun bawaan. Pada penderita yang belum pernah terpapar parasit malaria, sistem imun bawaan akan membuang sel darah merah yang terinfeksi dan parasit ekstraseluler. Yang kedua, respon imun humoral. Pada tahap ini, lanjut malaria, respon imun humoral lebih berperan. Antibodi dapat menghambat invasi sporozoid dan merozoid ke dalam sel hati dan eritrosit. Yang ketiga, sitokin. Sitokin memainkan peran penting dalam mekanisme imun yang melawan infeksi malaria. Polimorfisme gen sitokin dapat mempengaruhi respon imun terhadap infeksi malaria. Vaksin dan beberapa senyawa imunostimulansia dapat meningkatkan aktivitas respon imun terhadap infeksi malaria.